Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kota Cimahi. Saya Ida Nurlaili Fajar SPD. Saya Antoni Budiman MPD. Saya Hayatni Hairunisa SPD. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ida, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nisa. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik. Bagaimana kabar Bu Nisa? Alhamdulillah saya juga baik. Ibu Ida rencananya siang ini ada sesi coaching ya bersama Pak Antoni? Betul Bu, hari ini saya sudah menjadwalkan untuk melaksanakan coaching bersama Pak Antoni. Ya baik. Kehadiran saya di sini yang pertama untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu Ida laksanakan nanti ya Bu Ida ya, dan saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan terhadap Pak Antoni. Apakah Ibu Ida sudah siap? Insya Allah saya sudah siap. Ya baik ya Bu Ida sudah siap ya. Sebelum Bu Ida memulai, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal ya Bu Ida. Baik. Yang pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari sesi coaching yang akan Ibu Ida lakukan nanti. Poin-poin yang akan saya amati, yang pertama, apakah Bu Ida melakukan percakapan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian, apakah Bu Ida nanti melaksanakan sesi coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Dan selanjutnya, kompetensi intinya juga perlu diperhatikan ya Bu Ida. Baik, kalau boleh saya tahu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ida kembangkan? Kompetensi yang akan saya lakukan yaitu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Ya baik. Dari ketiga kompetensi bagian mana yang memang nanti ingin Ibu Ida secara spesifik saya observasi? Kompetensinya yang spesifiknya yang akan saya laksanakan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik. Nah, kemudian indikator seperti apa yang Ibu Ida inginkan sehingga indikator tersebut ketercapaian dari tujuan pengembangan sesi coachingnya sendiri bisa terlaksana. Baik Bu, indikator nya adalah saya sebagai coach berharap coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Baik Bu Ida, sudah siap ya berarti ya Bu Ida? Oh, saya sudah ya. siap. Baik, kalau begitu silahkan Bu Ida sama Pak Antoni nanti melaksanakan sesi coaching dan saya akan mengobservasi ya Bu Ida. Baik, terima kasih Bu Nisa. Ya baik, nanti setelah sesi coaching kita akan melaksanakan percakapan lagi sebagai upaya tindak lanjut ya Bu Ida ya. Siap Ibu. Ya baik Bu Ida, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Bu Ida. Bagaimana kabar Pak Anton hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Anton, alhamdulillah Pak Anton dalam keadaan baik sesuai dengan rencana kita kemarin bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan coaching. Kira-kira apa nih yang membuat Pak Anton menjadwalkan hari ini ingin melaksanakan coaching bersama saya? Ya Bu, gini Bu, satu ada permasalahannya ketika saya mengajar nih Bu di kelas, saya berbicara menjelaskan materi, murid itu tidak semua memperhatikan. Jadi menggunakan HP, melihat HP-nya masing-masing lah, ada 2, 3, 4, 5 orang lah gitu Bu, begitu. Makanya
makanya saya ingin berdiskusi dengan Ibu Ida nih, barangkali mendapatkan solusi dari pertemuan coaching kali ini. Oh iya, berarti Bapak ingin memiliki kelas yang lebih kondusif, di mana anak-anaknya lebih fokus pada pembelajaran. Betul Bu. Seperti itu Pak. Ya. Baik. Sejauh ini kira-kira cobalah ceritakan Pak Anton, kira-kira apa tujuan Pak Anton ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Ya. Tujuan saya jika pembelajaran siswa-siswinya minim sekali interaksi dengan handphonenya, saya berpikir pembelajaran akan lebih efektif, sehingga materi yang disampaikan oleh saya sama para murid itu bisa diterima dengan baik karena HP-nya tidak digunakan gitu. Ini sudah dilarang-larang, tetapi ya masih diambil lagi HP-nya, padahal saya sedang menjelaskan begitu Bu. Baik. Jadi jelas ya, di sini tujuannya Pak Anton adalah bagaimana Pak Anton ingin membuat suasana kelas yang lebih nyaman. Ya, suasana kelas yang lebih nyaman. Baik, sejauh ini kira-kira apa yang sudah Pak Anton lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang sudah saya lakukan itu ketika mulai masuk materi memang sudah diarahkan si handphone para siswa itu disimpan di semacam lemari lah Bu di dalam tiap kelas. Cuma memang ternyata dengan alasan-alasan siswa tersebut, Pak tadi masih ada chat dengan yang di rumah orang tua izin, nah seringkali tidak dikembalikan Bu ke lemari atau rak tersebut. Oh seperti itu ya. Apa yang Pak Anton butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya kira-kira solusi seperti apa yang bisa meminimalkan penggunaan handphone saat belajar di dalam kelas ketika saya mengajar Bu, begitu. Baik. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa agar mereka tidak selalu bermain HP. Ya. Baik, pertama-tama mungkin Pak Anton perlu memahami penyebab siswa tersebut bermain HP di dalam kelas. Kemudian bagaimana, apakah mereka bermain HP itu karena ada perlu bersama keluarganya, atau mungkin mereka ingin mendapatkan metode pembelajaran materi dari handphone. Hal itu juga harus Pak Anton ketahui dari penyebab kenapa sih siswa tersebut selalu bermain HP ketika ada di kelas. Seperti Pak Anton. Apakah Pak Anton sudah mencoba mencari penyebabnya? Belum Bu, belum mencoba mencari penyebabnya, tetapi memang yang dikatakan tadi sama Ibu ya memang kenapa saya tidak benar-benar tidak memperbolehkan HP, karena HP juga memang dimungkinkan untuk saat saya belajar itu butuh untuk browsing cari materi sih, memang hanya itu sih oper waktu sayanya kurang mengawasi, ternyata HP-nya masih di bangku, belum dikembalikan lagi ke lemari ya. Jika demikian, kira-kira menurut pandangan Pak Anton, apa yang sebaiknya Pak Anton lakukan agar siswa dapat lebih fokus dan tidak selalu memegang HP saat pembelajaran? Dalam hal ini karena sama pihak sekolah di kelas masing-masing sudah disediakan lemari atau rak khusus HP, ya ke depan saya benar-benar mengawasi penggunaan HP-nya. Adapun diambil dulu oleh siswa, tetapi harus benar-benar dikembalikan, dan barangkali nanti lemarinya dikunci Bu pada saat jam sebelum sampai istirahat atau saat memang tidak diperlukan ketika KBM. Dikunci Bu barangkali. Nah, selain itu apakah ada lagi Pak Anton? Pengawasan paling Bu, pengawasan saya akan mengawasi anak-anak pada saat pembelajaran, apakah memang HP-nya itu digunakan pada saat perintah dari gurunya atau tidak. Begitu juga akan diawasi. Baik, bagaimana Pak Anton? Apakah sekarang Pak Anton sudah ada pencerahan
atas masalah yang Pak Anton hadapi? Ada Bu, ada. Terima kasih Bu, jadi saya dapat pencerahan. Kira-kira apakah Pak Anton bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak teman sejawat atau pihak sekolah dalam melaksanakan hal tersebut? Paling nanti saya bekerja sama dengan ketua kelas dan bagian tata tertib atau keamanan dari siswa aja, saya pikir cukup Bu. Oh, seperti itu. Baik, berarti Pak Anton akan melakukan hal tersebut dengan berkolaborasi dengan ketua murid ya, dan juga keamanan. Ya. Baik. Kira-kira kapan akan Pak Anton mulai rencana ini? Saya coba mulai mata pelajaran saya minggu depan Bu. Kita coba. Baik, karena lebih cepat lebih baik ya Pak Anton ya, karena pembelajaran sudah berjalan dengan aktif. Ya. Baik. Nah, kira-kira apakah Pak Anton yakin Pak Anton bisa berkomitmen bahwa apa yang Pak Anton ingin laksanakan ini bisa konsisten dilakukan? Mudah-mudahan bisa, dengan kita biasakan, mudah-mudahan murid terbiasa sehingga sedikit demi sedikit kebiasaan baik, tidak baik menggunakan handphone pada saat belajar itu bisa diminimalkan Bu. Baik Pak Anton, silahkan Pak Anton laksanakan rencana aksi tersebut. Semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan Pak Anton, dan saya ingin nanti kita bertemu lagi, dan saya berharap Pak Anton sudah memiliki cerita baru bahwa rencana Pak Anton sudah berjalan dengan baik. Baik Bu, terima kasih untuk hari ini diskusi dan pencerahannya. Saya akan berupaya hasil dari diskusi ini saya akan coba terapkan di kelas saya Bu. Baik, terima kasih Pak Anton. Sampai berjumpa lagi nanti. Mudah-mudahan Pak Anton senantiasa dilancarkan dan sehat selalu ya. Amin Bu, sama-sama, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Ida atas sama-sama diskusinya hari ini. Semangat Pak Anton. Semangat Bu. Ya. Wah Bu Ida, alhamdulillah ya, tadi luar biasa saya lihat coachingnya berjalan dengan lancar dan baik. Selamat ya Bu Ida. Terima kasih Ibu. Bagaimana perasaannya Bu Ida tadi setelah Bu Ida melaksanakan sesi coaching? Alhamdulillah Bu, saya merasa sangat senang karena saya bisa memberikan gambaran solusi strategi yang untuk membuat coach saya merasa tercerahkan dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi. Ya, baik. Tadi kan Bu Ida menitik beratkan kepada indikator yang ingin saya tilai ya Bu Ida ya. Kira-kira apa yang sudah Bu Ida lakukan pada proses coaching tadi? Pada proses coaching tadi saya sudah berusaha untuk mencapai indikator yang saya harapkan, yaitu saya berharap coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik ya Bu Ida, jadi tadi indikatornya menurut Bu Ida sudah tercapai ya Bu Ida ya. Ya baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu Ida ya. Dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, saya lihat proses coaching Bu Ida sudah terlaksana dengan baik. Setiap percakapannya tadi sudah berjalan dan sesuai dengan alur cerita ya, dimana tujuannya sudah Bu Ida tanyakan, identifikasi masalahnya juga sudah Ibu Ida kemukakan juga ya, sudah Ibu Ida dipancing ya Bu Ida ya. Terus Bu Ida sudah menanyakan juga bagaimana rencana aksinya serta tanggung jawab ke depannya bagaimana. Tadi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu Ida. Dan menurut saya Bu Ida sudah mampu mencapai kompetensi yang Bu Ida inginkan. Terima kasih Bu Nisa atas arahannya. Ya baik Bu Ida. Nah Bu Ida, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bu Ida ingin capai ke depannya? Mungkin saya akan mencapai kompetensi yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, ya baik Bu Ida ya. Semoga kedepannya Bu Ida semakin baik lagi dalam melakukan coaching, serta Bu Ida bisa memilih dan memilah pertanyaan-pertanyaan yang memang menurut Bu Ida berbobot ya Bu Ida. Baik Ibu. Ya terima kasih ya Bu Ida atas kepercayaannya kepada saya untuk mengobservasi kegiatan coaching Bu Ida. Baik, terima kasih Ibu Nisa atas Ya. waktunya. Ya sama-sama Bu Ida.
Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya Pak Anton hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Ida? Baik. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik. Pak Anton, sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin bahwa hari ini Pak Anton akan melaksanakan kegiatan coaching Ya, betul Bu. bersama Bu Nisa. Betul. Baik. Di sini saya akan melihat, mengamati dan juga menilai praktek yang akan Bapak lakukan. Dan insya Allah pada hari ini di sini saya bertindak sebagai observer ya Pak ya. Baik Bu. Baik. Bagaimana, apakah Bapak menggunakan praktek coaching ini menggunakan alur tirta, kemudian ada identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Namun sebelum kita mau melakukan observasi ini, bagaimana? Boleh saya mengajukan pertanyaan Pak Anton? Ya, silakan Bu. Baik. Kira-kira dari kompetensi apa yang nantinya akan Bapak lakukan? Saya nanti selaku coach dengan coachingnya Ibu Nisa pada saat coaching itu ingin lebih melatih kompetensi, 3 kompetensi coaching. Yang pertama kehadiran penuh, perhatian penuh, kedua mendengar aktif, dan ketiga yang ketiga itu melakukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Betul. Semoga Bapak coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan Bapak ya. Baik Bu, mudah-mudahan. Baik. Kemudian dari 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, kira-kira kompetensi mana yang Bapak akan lakukan secara spesifik? Kompetensi yang saya ingin lakukan secara spesifik yaitu terkait dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik. Jadi untuk melatih bagaimana melihat si coach dari pernyataan si coach saya untuk mendapatkan pertanyaan yang bisa menggali potensi si coach Bu. Berarti yang ingin Bapak kembangkan adalah seperti itu. Nah, kira-kira indikator dari pencapaian tujuan pengembangan tersebut apa Pak? Indikatornya adalah saya bisa menarik benang merah dari pernyataan-pernyataan si coach menjadi kalimat tanya buat saya kepada si coach Bu. Baik, Pak Anton, hanya 3 pertanyaan yang saya kemukakan kepada Bapak. Iya, baik Bu. Semoga coaching ini berjalan dengan lancar. Amin. Apakah Pak Anton sudah siap? Siap Bu. Baik, kalau gitu kita mulai saja Pak Anton ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anton. Kabar nih hari ini? Alhamdulillah Pak Anton, secara badan saya kabarnya baik Pak Anton. Bagaimana dengan Pak Anton sendiri? Alhamdulillah Bu, saya baik. Sesuai yang kita janji Bu ya. Iya Pak Anton. Ada apa nih gerangan mengajak saya berdiskusi atau apa nih? Kelihatannya kurang semangat nih Bu Nisa. Iya Pak Anton, saya memiliki beberapa permasalahan di kelas. Di antaranya saya memiliki beberapa anak yang kurang fokus saat pembelajaran. Jadi mereka lebih ke pasif Pak Anton. Jadi mereka secara badan ada di kelas, tetapi mungkin secara jiwa mereka entah di mana gitu Pak Anton. Jadi itu yang saya hadapi, yang saya hadapi sekarang Pak Anton. Kira-kira menurut Bu Nisa, jika pembelajaran murid-murid Bu Nisa tidak pasif akan seperti apa memang? Saya lihat di kelas memang jadi kurang kondusif Pak Anton ya. Jadi ada anak yang memang yang aktif. Jadi yang menonjol hanya yang aktif saja, sedangkan yang pasif sepertinya keberadaan mereka seperti mereka itu dianggap ada dan antara ada dan tiada seperti itu Pak Anton. Berarti kalau pasif kemudian menjadi aktif, tujuannya Bu Nisa untuk apa siswa dikondisikan menjadi aktif, agar apa gitu? Ya, jadi agar pembelajaran yang saya laksanakan menarik ya, bagaimana menarik bagi siswa pasif. Mungkin yang aktif mungkin lebih aktif, sedangkan yang pasif saya ingin saat pembelajaran saya berlangsung mereka juga ikut berperan aktif dalam pembelajaran saya seperti itu, sehingga
tujuan dari pembelajaran yang saya sampaikan itu dapat tercapai secara berkesinambungan seperti itu, Pak. Jadi dengan aktif semua diharapkan tujuan pembelajaran dapat tercapai berkesinambungan. Iya, Pak. Baik. Jika boleh saya tahu, jumlah siswanya ada berapa Bu di kelas Ibu itu? Kebetulan jumlah siswa di kelas saya ada 37 orang, Pak 37 Anton. orang. Iya, seperti itu. Kemudian yang pasif itu kira-kira yang berapa orang? Yang pasif itu kalau saya hitung-hitung sekitar ada mencapai 8 orang, Pak Anton. 8 orang dari 37 orang, iya. Dan itu menurut Ibu Nisa cukup signifikan mengganggu terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Ya, untuk saya sendiri itu sangat mengganggu sekali karena jumlah 8 orang itu bisa dikatakan jumlah yang banyak, Pak Anton, ya, sehingga hal ini yang menjadi penelitian saya di kelas saya, kenapa pembelajaran di kelas saya tidak bisa berkesinambungan seperti itu. Hal-hal apa saja yang sudah diupayakan? Tentunya kan sudah berjalan beberapa lama ya Bu ya. Iya, betul. Adalah setidaknya hal-hal yang sudah pernah diupayakan, itu seperti apa Bu? Ya, saya sudah mencoba dengan cara media ajar yang bervariatif gitu ya, menarik perhatian mereka, dan saya juga sudah mengadakan penelitian apa sih yang mereka senangi gitu di kelas gitu, supaya memang menarik perhatian mereka. Itu cukup berhasil, tetapi tidak terlalu keberhasilannya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu berpengaruh terhadap tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Apakah rencana atau hal-hal yang tadi itu masih akan Ibu pertahankan, atau kira-kira ada ide lain untuk mengurangi lah paling tidak yang siswa-siswi yang pasif itu, ada kira-kira Ibu sudah dapat lagi rencana lain nggak? Ya, Pak Anton, saya sudah dapat lagi, sebenarnya ada beberapa strategi yang ingin saya kembangkan ya, dari hal-hal yang sudah saya lakukan gitu ya. Di antaranya mungkin saya ingin mengadakan mencoba pembelajaran yang bervariatif gitu ya, tidak saya samaratakan, sehingga saya akan mencoba kira-kira yang pasif itu minatnya apa gitu ya, mereka senang metode pembelajarannya seperti apa. Saya tidak akan menyamaratakan dengan anak yang sudah aktif. Mungkin strategi itu yang sekarang saya terpikirkan, Pak Anton. Rencana yang pembelajaran bervariatif dibedakan untuk antara yang pasif dan aktif. Ya. Kira-kira menurut Ibu itu akan dicoba dilaksanakan, Bu? Ya, Pak Anton, saya ingin mencoba melaksanakan karena memang itu belum sempat saya laksanakan selama ini, karena memang terkadang terkendala oleh waktu juga kesibukan, tapi saya ingin benar-benar memfokuskan gitu ya dengan strategi yang sudah saya ungkapkan tadi. Kapan Bu kira-kira yang rencana tadi yang belum sama sekali dilakukan akan dilakukan di? Ya, rencananya saya ingin melakukannya secepatnya, Pak Anton, dan mungkin di pekan depan mulai sudah saya laksanakan, karena pekan ini saya sedang menyusun bahan ajarnya. Di kelas berapa tuh Bu kalau boleh saya tahu? Di kelas 4, Pak Anton. Oh, di kelas 4. Baik, kalau begitu mudah-mudahan ada pencerahan hari ini obrolan kita, Bu Nisa, bagaimana? Ya, Pak Anton, benar sekali ya. Saya merasa tercerahkan, saya juga merasa mendapat dukungan gitu ya, sehingga strategi yang sudah saya miliki semakin menguatkan saya untuk harus saya lakukan seperti itu. Mudah-mudahan rencana Bu Nisa berjalan lancar. Semoga ya, amin. Semoga semangat nanti. Amin. Pembelajaran dan variatif itu antara yang pasif dengan aktif, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti Bu Nisa. Ya, amin. Kalaupun ada kendala bisa kita sesi berikutnya kita janjian lagi, bisa Bu Nisa? Boleh ya? Bisa Pak Anton, ya, mudah-mudahan saya bisa berkomitmen dengan strategi yang saya miliki. Juga mudah-mudahan nanti saat saya menemukan kendala saya bisa sharing seperti ini mungkin dengan Pak Anton ataupun rekan sejawat yang lainnya. Mudah-mudahan nanti ketika kita ketemu yang justru bukan kendala ya, tapi ada informasi baru dari Bu Nisa terkait pembelajaran yang bervariatif tadi dan bisa dipraktikkan ke teman-teman kita di sekolah, Bu Nisa. Amin, mudah-mudahan ya Pak Antoni. Terima kasih sekali Pak Antoni atas waktunya. Sama-sama, saya merasa tercerahkan sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya, Pak Antoni. Terima kasih. Ya. Mohon pamit saya, Bu. Ya, sama-sama Pak Antoni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kasih Pak Anton dan Ibu Nisa yang sudah luar biasa ya. Tadi saya sudah melihat bagaimana Pak Anton sudah melaksanakan coaching dengan sangat luar biasa. Jadi saya kembali bertanya kepada Pak Anton ya, Pak Anton tadi kira-kira indikator yang tadi ingin Bapak Anton capai itu apa ya? Sesuai dengan perencanaan coaching yang saya ingin indikator capai yaitu kompetensi coaching melakukan pertanyaan yang bermutu. Baik. Tadi saya lihat Pak Anton sudah bisa mempraktekkan apa yang menjadi indikator Pak Anton. Pak Anton sudah bertanya sesuai dengan alur tinta, dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab ke depannya seperti apa. Di sini saya amati proses coaching tadi semua sudah sangat baik Pak ya. Dimulai dari sudah menggunakan alur tinta di mana sudah dengan jelas Pak Anton menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tujuan ke depannya seperti apa. Semuanya sudah terstruktur, kalimatnya, pertanyaannya sudah berbobot dan mengalir seperti sedang bercakap-cakap biasa Pak ya. Terima kasih Bu. Kira-kira ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Anton dalam praktek coaching kepada teman-teman yang lain? Ya, ke depan saya ingin lebih mempraktekkan mendengar aktif Bu. Karena seringkali ketika coaching dengan rekan sejawat atau murid, fokus saya terganggu dengan hal-hal yang lain sehingga tidak terlalu menyimak apa yang disampaikan coach Bu. Baik. Kalau begitu harapan saya semoga apa yang menjadi harapan Pak Anton bisa terlaksana, bisa tercapai, dan Pak Anton bisa lebih baik untuk menjadi coaching yang baik yang bisa memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya. Baik Pak Anton, terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit. Pak Anton terus semangat untuk bisa menjadi coaching yang hebat. Baik Bu. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak Antoni. Apa kabarnya hari ini Bu Nisa? Alhamdulillah Pak Antoni, kabar saya baik. Bagaimana dengan Pak Antoni sendiri? Alhamdulillah Bu Nisa baik. Sesuai yang informasi yang saya terima, rencana Bu Nisa besok hari akan melakukan coaching ya? Iya Pak, saya akan melaksanakan coaching. Kebetulan yang akan menjadi rekan coaching saya kali ini adalah Bu Ida Pak. Oh, nanti coachingnya Bu Ida ya? Iya Pak, Bu Ida. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Nisa kembangkan? Untuk kesempatan ini, kompetensi yang saya kembangkan, saya ingin kehadiran penuh, serta saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Juga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti terhadap rekan coaching saya Pak. Ada 3 kompetensi bagian coaching yang barusan Ibu sebutkan. Secara spesifik ingin nanti bantu saya observasi itu bagian yang mana? Saat saya mendengarkan dengan aktif, juga saat saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti bisa pertanyaan pemantik yang memang nanti bisa mendukung teman saya, seperti itu Pak. Nanti ketika saatnya observasi Bu Nisa, izin saya nanti menggunakan rubrik yang kita gunakan. Ya baik Pak. Demikian untuk pra-observasi kali ini. Sampai ketemu di saat observasi. Terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Anton. Assalamualaikum Bu Ida, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Nisa. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Bagaimana kabar Bu Nisa? Alhamdulillah Bu Ida, kabar saya baik. Terima kasih Bu Ida sudah datang ya. Kita sudah bertemu janji ya Bu Ida, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu Ida ya. Nah, bagaimana Bu Ida, ada yang mau Bu Ida ceritakan atau mungkin ada yang Bu Ida sampaikan? Betul Bu, jadi gini Bu, saya hari ini ingin bertemu dengan Ibu dengan tujuan
bagaimana saya merasakan bahwa pembelajaran di kelas saya kurang efektif dan kurang nyaman. Saya menginginkan kelas yang lebih kondusif, lebih nyaman, di mana siswa-siswa di kelas saya bisa belajar dengan lebih tertib. Oh, wah, itu hal yang bagus sekali ya Bu Ida ya. Coba kira-kira tujuan Bu Ida ingin meningkatkan kompetensi tersebut itu apa Bu Ida? Saya ingin menciptakan kelas yang lebih kondusif, lebih efektif, lebih nyaman, di mana siswa-siswa saya fokus saat pembelajaran, Bu. Oh ya, seperti itu ya Bu Ida ya. Kira-kira dalam mencapai tujuan tersebut bisa Ibu Ida ceritakan tantangannya apa saja Bu Ida? Tantangan yang saya hadapi adalah di mana masih adanya beberapa siswa yang senang bermain-main saat pembelajaran, Bu. Mereka sering berlari-lari, bahkan ada yang mengganggu temannya ketika temannya sedang belajar, Bu. Itu tantangannya. Oh iya, baik ya Bu Ida. Sejauh ini hal apa saja yang sudah Ibu Ida lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Hal yang sudah saya lakukan adalah saya memberikan pembelajaran kepada siswa saya, di mana saya mencoba semenarik mungkin, Bu, dengan segala metode, dengan segala model, tapi saya rasa hal tersebut semuanya belum efektif, Bu. Nah, jadi menurut Bu Ida kira-kira apa sih yang Ibu Ida butuhkan gitu untuk menciptakan agar tujuan yang tadi ingin Ibu Ida capai itu terlaksana atau terwujud? Kira-kira apa yang Bu Ida butuhkan? Saya tentu saja saya membutuhkan dukungan dari semua pihak, dari pihak sekolah, pihak rekan sejawat, pihak murid tentunya, kemudian orang tua murid, di mana kami bisa berkolaborasi dalam meningkatkan kenyamanan yang ada di sekolah, Bu, di kelas. Oh ya, seperti itu ya. Baik, jika seperti itu mungkin kita perlu memahami dulu ya Bu Ida apa yang menjadi kendala sehingga anak saat pembelajaran mungkin tidak fokus ya Bu Ida ya. Kira-kira apakah pelajaran yang Bu Ida sampaikan sudah menarik, apakah hal tersebut membosankan pada anak atau tidak, atau mungkin budaya positif di dalam pembelajaran tersebut muncul atau tidak ya, mungkin seperti itu Bu Ida. Jadi bagaimana Bu Ida, menurut Bu Ida? Betul, Bu Nisa, mungkin pembelajaran yang saya berikan kepada murid monoton sehingga murid jenuh ketika belajar dengan saya, sehingga ketika mereka menemukan titik jenuh, mereka lebih senang bermain-main, Bu Nisa. Jika demikian, menurut pendapat Bu Ida, kira-kira strategi apa sih yang sebaiknya Bu Ida lakukan? Mungkin saya akan mencoba menemukan metode dan model pembelajaran baru yang mana bisa membuat siswa saya lebih tertarik dalam pembelajaran, dan mungkin saya akan mencoba mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya lebih berpihak kepada murid saya dengan mengetahui minat, bakat, dan profil belajar dari siswa saya. Jadi Bu Ida tidak akan Bu Ida akan terus menggali ya Bu Ida ya. Ya, selain itu mungkin ada lagi Bu Ida. Selain itu juga saya mungkin akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu. Mungkin saya akan berbagi pengalaman praktik baik teman-teman saya, bagaimana ketika mereka mengalami masalah yang sama seperti yang saya hadapi. Ya, baik Bu Ida. Nah, jadi strategi sudah, penyebab mungkin sudah teranalisa, strategi sudah ditentukan. Kira-kira Bu Ida rencananya akan Bu Ida laksanakan kapan? Rencana aksi ini akan saya lakukan secepatnya, Bu, mengingat pembelajaran sudah mulai aktif belajar. Ya, seperti itu ya. Bagaimana Bu Ida mengimplementasikannya supaya kompetensi itu bisa berjalan dengan baik? Saya akan berkomitmen untuk melaksanakan semua strategi saya agar saya mendapatkan mencapai tujuan yang saya harapkan. Jadi kira-kira rencana target dari hasil rencana aksi Bu Ida itu Bu Ida targetkan untuk mungkin berapa bulan ke depan mungkin? Mungkin saya as soon as possible, Bu, lebih cepat ya. Baik Bu Ida ya, bagaimana sudah ada pencerahan dari hasil coaching kita hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya sudah mendapatkan gambaran strategi yang harus saya lakukan, bagaimana agar siswa saya lebih nyaman, lebih aktif, dan saya lebih memiliki kondisi kelas yang lebih kondusif.
Ya baik Bu Ida ya. Kalau demikian saya tunggu kelanjutan dari program-program Bu Ida ya. Jadi nanti saya ingin mendengar saat kita bertemu, saya ingin mendengar cerita dari Bu Ida tentang keberhasilan Bu Ida dengan strategi Bu Ida ya Bu Ida. Insya Allah. Ya baik. Ya kalau begitu untuk sesi hari ini saya cukupkan sekian. Silahkan mungkin kalau Bu Ida ada keperluan ya Bu Ida, silahkan dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih Bu Nisa atas segala pencerahannya. Mudah-mudahan Bu Nisa tidak bosan mendengarkan curhatan saya, Bu. Iya, sama-sama Bu Ida. Ya, selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nisa, apa kabar? Alhamdulillah Pak Anton baik. Tetap semangat ya setelah tadi melakukan coaching. Iya Pak Anton, alhamdulillah saya tetap semangat tadi dalam setelah melaksanakan coaching. Yang coachingnya itu dengan Ibu Ida tadi Pak. Ibu Ida, baik. Bagaimana perasaan Bu Nisa nih setelah coaching tadi? Perasaan saya alhamdulillah senang ya. Ternyata saya bisa melatih tadi dengan cara apa saya fokus. Juga saya sudah berusaha memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot Pak Anton. Menurut Ibu Nisa, indikator ketercapaian seperti apa yang tadi sudah Ibu dapatkan ketika coaching? Ya, ketercapaian indikatornya tadi yang sudah saya dapatkan, saya berusaha memusatkan pikiran saya, memfokuskan pikiran saya kepada rekan coach saya. Kemudian saya juga berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pemantik sehingga coach saya saat memaparkan masalahnya sedikit enjoy, dengan penuh rasa enjoy, juga bersifat terbuka. Baik. Bu Nisa, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh Pak, silahkan. Baik, silahkan saya tulis ya Pak. Baik, silakan Bu. Menurut saya Ibu Nisa tadi sudah cukup luar biasa dalam melakukan praktik coaching dengan coachingnya Ibu Ida. Ibu Nisa telah melakukan alur tirta yang cukup baik ya, di mana tujuan sudah Ibu tanyakan kepada coach, identifikasi permasalahan yang dirasakan coach sudah Ibu tanyakan, kemudian menanyakan rencana aksinya, hingga mengajak komitmen dengan coach untuk melakukan sama-sama ataupun melakukan apa yang direncanakan dari hasil diskusi antara coach yaitu Bu Nisa dengan Ibu Ida. Jadi sudah melaksanakan dengan cukup baik, tinggal melakukan penerapan praktik yang lebih barangkali ya Bu Nisa. Ya, betul. Selain ke rekan sejawat, bisa ke siapa lagi ya? Mungkin bisa nanti penerapannya ke peserta didik. Ya, terima kasih Bu Nisa, semoga Bu Nisa semakin bertambah kompetensinya, terutama kompetensi coaching ini. Sampai bertemu kembali, saya mohon pamit. Ya, baik, terima kasih Pak Anton atas waktunya. Ya, ya mangga. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.